Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 8 data. Kita fokuskan pada materi mengumpulkan data. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 235 sampai 247 untuk siswa kelas 5 SD. Kita perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar donat berbagai rasa. Anggi bercita-cita menjadi pengusaha makanan. Sebagai bentuk latihan, Anggi berjualan kue donat di sekolah. Anggi dibantu ibunya dalam menyiapkan kue dagangannya. Setiap hari, Anggi menjual 4 macam rasa donat, yaitu coklat, keju, stroberi, dan kacang. Sebagai calon pengusaha, Anggi ingin mengetahui kue donat yang paling disukai pembeli. Setiap hari ia mencatat hasil penjualannya. Tabel berikut menunjukkan hasil penjualan donat Anggi selama 1 minggu. Ini adalah tabel hasil penjualan donat Anggi. Ada rasa coklat, keju, stroberi, dan kacang. Ini adalah hari-harinya: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Misalkan pada hari Senin rasa coklat terjual 3 buah, keju 6, stroberi 4, kacang 4. Ayo mengingat kembali. Di kelas 4 kalian sudah pernah belajar tentang penyajian data. Ada yang masih ingat? Data adalah sekumpulan informasi atau fakta yang dituliskan menggunakan kata, kalimat, angka, gambar, atau simbol lainnya. Diagram berikut adalah diagram batang tentang cara berangkat ke sekolah siswa kelas 5 SD Pancasila. Berikut cara berangkat ke sekolah siswa kelas 5 SD Pancasila. Cara berangkatnya menggunakan berjalan kaki, naik sepeda, angkutan umum, diantar orang tua. Di sini adalah banyaknya siswa. Misalkan pada berjalan kaki menunjukkan angka 6. Naik sepeda ada 8 siswa. Angkutan umum ada 4 siswa. Diantar orang tua ada 6 siswa. Berdasarkan diagram tersebut, coba kalian jawab pertanyaan berikut. Nomor 1. Ada berapa siswa yang berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki? Berjalan kaki ada 6 siswa. Nomor 2, cara apa yang paling banyak digunakan siswa kelas 5 SD Pancasila untuk berangkat ke sekolah? Kita perhatikan persegi panjang yang paling panjang atau paling tinggi, yaitu angka 8, menggunakan naik sepeda. Mengumpulkan data. Eksplorasi 8.1a. Apakah teman-teman suka makan sayur? Dulu aku juga tidak suka sayur. Namun kata ibu, sayur itu bagus untuk kesehatan. Jadi aku sekarang mulai suka sayur. Iya benar. Aku pernah membaca kalau sayuran bermanfaat untuk memperlancar pencernaan, menjaga kesehatan mata, mengeluarkan racun dalam tubuh, dan mencegah penyakit jantung. Ayo teman-teman, kita biasakan makan sayur. Teman-teman di kelasku juga suka makan sayur loh. Seperti kata Yohana, jika semua siswa kelas 5 SD Pancasila menyukai sayuran. Pada halaman ini, kalian dapat melihat catatan tentang sayuran favorit siswa kelas 5 SD Pancasila. Setiap anak menuliskan maksimal 3 jenis sayuran favorit. Misalkan seperti ini. Asep suka kangkung, wortel, bayam. Nisa, bayam, sawi. Yohana, wortel, kol, sawi. Lukas, buncis, wortel, dan tomat. Dan seterusnya sampai ke Farah ini. Dari data ini, berikut bisa disajikan dalam tabel yang dibuat Yohana dan teman-temannya. Nama sayur di sini
kolomkan bayam, kangkung, wortel, tomat, buncis, sawi, dan kol. Di sini banyaknya siswa, kita bisa menggunakan tanda centang. Ini adalah tanda centang seperti ini. Misalkan pada Asep, kangkung kita coret, maka kangkung kita centang. Wortel kita centang. Bayam kita centang. Nisa, bayam kita centang. Sawi di sini kita centang, dan seterusnya. Atau bisa menggunakan tabel 8.3 ini dengan menggunakan turus. Ini namanya turus. Turus, misalkan kangkung di sini, Asep, kangkung kita berikan tanda turus 1 seperti ini. Wortel 1, bayam pada Nisa, bayam, sawi di sini diberi angka 1. Seandainya satunya sudah ada 4, untuk kelima ini cukup dicoret seperti ini. Berarti tanda ini menunjukkan 5. Karena ada 1, 2, 3, berarti 5 ditambah 3, 8. Dan seterusnya. Ayo berdiskusi. Ayo diskusikan dan selesaikan permasalahan berikut dengan teman kelompokmu. Nomor 1, lengkapi tabel berikut berdasarkan data sayur favorit siswa kelas 5 SD Pancasila. Kita tampilkan data siswa seperti ini. Karena di sini menggunakan turus, kita tutup kembali untuk kita belajar. Kita mulai dari Asep, kangkung 1 buah di sini, wortel, bayam pada Nisa, bayam, sawi pada Yohana, wortel, kol, sawi pada Lukas, buncis, wortel, tomat pada Komang, kangkung, tomat pada Ahmad, kol, wortel pada Meli, kangkung, buncis pada Tiara, bayam pada Randi, sawi dan tomat. Sawi dan tomat. Kinanti, bayam, kol, wortel. Karena di sini sudah 4, kita coret untuk kelima. Anggi, buncis, wortel, bayam. Karena di sini sudah 4, kita coret untuk kelima. Tommy, wortel, tomat. Robert, sawi, kangkung, bayam. Ucok, sawi, di sini 4, kelima. Buncis, tomat. Ini 4, kelima. Lina, wortel, kangkung. Ini 4, kelima. Farah, kangkung, bayam, tomat. Setelah turus selesai, kita tentukan frekuensinya. Bayam di sini 5 tambah 2, 7. Kangkung di sini 5 tambah 1, 6. Wortel di sini 5 tambah 3, 8. Tomat di sini 5 tambah 1, 6. Buncis di sini 4. Sawi
di sini 5. Call di sini 3. Nomor 2, dengan menggunakan bahasa kalian sendiri, coba kalian tuliskan apa yang kalian ketahui tentang tabel frekuensi. Kita perhatikan, ini disebut dengan tabel frekuensi. Tabel frekuensi adalah tabel yang menunjukkan daftar semua nama objek atau benda yang diamati dan frekuensi dari objek tersebut. Ini adalah nama bendanya dan yang ini adalah frekuensinya. Nomor 3, coba perhatikan perkataan teman-teman Yohana berikut ini. Sayuran yang paling banyak disukai siswa kelas 5 SD adalah wortel. Siswa yang menyukai wortel lebih banyak daripada yang menyukai bayam. Jenis sayuran yang paling sedikit disukai adalah buncis. Menurut kalian, pernyataan siapa yang tepat? Mengapa demikian? Kita perhatikan tabel frekuensinya. Angka yang paling besar adalah wortel. Sehingga dapat disimpulkan di sini, sayuran yang paling banyak disukai adalah wortel. Sedangkan sayuran yang paling sedikit disukai, kita perhatikan angka yang paling kecil, yaitu angka 3, dimiliki oleh kol. Kita perhatikan lagi perkataan siswa ini, yang paling banyak disukai di sini adalah wortel, maka ini adalah yang benar. Anak laki-laki yang di tengah ini membandingkan yang paling banyak adalah tomat daripada bayam. Bayam adalah 7, sedangkan tomat adalah 6. Maka pernyataan siswa ini adalah salah. Seharusnya bayam yang lebih banyak. Anak laki-laki mengatakan sayuran yang paling sedikit adalah buncis. Seharusnya yang paling sedikit adalah kol. Maka pernyataan siswa ini adalah salah. Eksplorasi 8.1b. Ayo bekerja sama. Pada kegiatan sebelumnya, kalian sudah belajar membuat tabel dengan menggunakan data sayuran favorit siswa kelas 5 SD Pancasila. Sekarang, ayo kalian coba mengumpulkan data sendiri. Nomor 1, secara berkelompok, coba kumpulkan data ukuran sepatu teman-teman di kelas kalian. Tanyailah teman kalian satu persatu, lalu catat hasil temuan kalian pada tabel. Salin tabel berikut di buku kerja kalian. Misalkan tabelnya seperti ini, ada nomor, nama, ukuran sepatu. Setelah kita data, misalkan saya beri contoh, ada 13 siswa. Ada nama siswa dan ukuran sepatunya. Nomor 2, buatlah tabel frekuensi dari hasil pengukuran yang kalian lakukan. Dari data ini, kita buat tabel frekuensi. Misalkan seperti ini, ada nomor sepatu, kita menggunakan turus dan frekuensinya. Kita cari angka yang terendah di sini, yaitu 38, dan angka tertinggi 41. Sehingga kita beri nomor sepatu ini 38, 39, 40, 41. Kita data dengan menggunakan turus 38, nomor 1, 40, 39, 41, 40, 38, 40, 38, 40, 41, 38, 39, 40. Karena di sini sudah 4, kita coret. Frekuensinya untuk nomor sepatu 38 ada 4. Untuk 39 ada 2. Untuk 40 ada 5.
Untuk 41 ada 2. Nomor 3, seandainya ada pedagang sepatu yang mendapat kesempatan untuk menawarkan dagangannya di sekolah kalian, saran apa yang akan kalian berikan kepada pedagang sepatu tersebut? Gunakan hasil temuan kalian dari kegiatan 1 dan 2 sebagai bahan pertimbangan memberikan saran. Dari tabel frekuensi didapatkan nomor sepatu yang paling banyak adalah nomor 40. Sehingga sarannya misalkan agar memproduksi lebih banyak sepatu yang bernomor 40. Nomor 4, hasil kerja kalian presentasikan dengan data real di kelas kalian. Ayo berlatih. Data berikut menunjukkan hasil ulangan matematika siswa kelas 5 SD Mekarsari. Ini adalah datanya. Nomor 1, salin dan lengkapi tabel berikut di buku kerja kalian berdasarkan data nilai di atas. Kalian dapat menambah baris jika diperlukan. Nilainya di sini yang terendah adalah 40. Yang tertinggi adalah 100. Kita tulis di sini 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Kita data dengan turus 80, 40, di sini sudah dicoret, 80, 70, 40, 50, 80, 90, 60, 70, 80, 70, 100, 60, 80, 90, 70, 80, 60, 70, 60, 90, 80. Setelah selesai kita tentukan frekuensinya. 40 ada 2, 50, 1, 60, 5, 70, 6, 80, 7, 90, 3, 100, 1. Nomor 2, berapa nilai tertinggi pada hasil ulangan matematika tersebut? Nilai tertingginya adalah 100. Nomor 3, ada berapa siswa yang mendapat nilai tertinggi? Nilai 100 ada 1 orang. Nomor 4, jika siswa dengan nilai kurang dari 70 harus melakukan atau mengikuti remedi. Ada berapa siswa yang mengikuti remedi? Yang kurang dari 70, ini adalah banyak siswanya. Ada 2 ditambah 1 ditambah 5. Sama dengan 8 siswa. Demikian materi mengumpulkan data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.